Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul For the Emperor tahun 2014. Oke, sebelum lanjut, Minho mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa dulu nih buat kalian yang menjalankan. Semoga puasanya lancar, kuat sampai lebaran nanti. Yuk tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Awan. Ia adalah pemain baseball yang hebat. Awan sangat terkenal di TikTok maupun di Instagram, bahkan sering muncul di koran. Tapi, di pertandingan terakhirnya, Awan membuat banyak kesalahan yang membuat timnya kalah unggul dan terdegradasi ke Liga 2. Kemudian, Awan pergi ke sebuah tempat yang ternyata itu tempat perjudian. Ia bertemu dengan pelatihnya dan beberapa orang mafia-mafia judi di sana. Awan memberikan sebuah tas yang terdapat setumpuk uang di dalam tas itu. Rupanya Awan dan pelatihnya sengaja bermain buruk pada pertandingan agar mafia di sana bisa memenangkan taruhan. 첫 사구의 10배, 얹어서 2점 역전패 50배. 바짝 정산이나 하자. 알았다. 이 계산 확실했지? Namun tiba-tiba pasukan polisi datang dan melakukan penggerebekan. Semua orang di tempat itu ditangkap dan dikirim ke penjara, termasuk Awan. Beberapa hari kemudian, Awan tiba-tiba dibebaskan oleh seorang pengacara yang bahkan tidak ia kenal. Awan tidak banyak bertanya, dia langsung meninggalkan penjara dan menuju ke tempat perjudian yang waktu itu pernah ia kunjungi. Di sana Awan melihat seorang pria yang dikeroyok sekelompok mafia karena tak mampu membayar hutangnya. Nama pemimpin kelompok mafia tersebut adalah Kyung-soo. Awan yang tiba-tiba datang tanpa sopan santun membuat Kyung-soo marah dan ingin memberinya pelajaran. 야, 이 쥐 정만한 새끼야. 내가 이화야. 딱 서라. 뭐 때문에 이 지랄인 줄은 몰라도 우리 같은 일은 실전 싸움. Tapi Awan cukup kuat, ia mampu mengalahkan Kyung-soo dan anak buahnya sendirian. Keesokan harinya, Awan mengetahui bahwa Kyung-soo lah yang membantunya keluar dari penjara. Dia pun meminta maaf kepada Kyung-soo karena telah memukulinya. Kyung-soo ingin memaafkannya, tapi Awan harus membayar ganti rugi karena telah memukulinya. Ketika Awan meninggalkan ruangan, dia berpapasan dengan bos mafia besar atasannya Kyung-soo yang bernama Sang-ha. Sang-ha mengenal Awan meskipun Awan belum mengenalnya. Itu karena Sang-ha lah yang memerintahkan Kyung-soo untuk mengeluarkannya dari penjara. Singkat cerita, Awan yang lagi tertidur di lapang baseball dijemput oleh anak buah Sang-ha. Dan hal yang tak terduga, Sang-ha ingin menawari Awan untuk bekerja dengannya sebagai penagih hutang. Awan tidak segera menerima tawaran itu, tapi Sang-ha mengingatkannya bahwa dia harus membayar ganti rugi karena telah memukuli Kyung-soo. Awan pun tidak punya pilihan lain. 내 같은 놈한테 돈 내줄 때가 돈은 10전 한 푼 없고 똘기 이 새끼야 이거. 합의금 받아 처물라고 이래 끌고 온 거 아닙니까? 일나라 존나 대찬 새끼네. 아직 끄지라고 이 새끼야. 됐다. 내주면 닌 뭐 할 낀데 담보가 없음 신용이라도 있어야 안 되겠나? Tugas pertama Awan adalah menagih hutang mantan preman bernama Mulyana yang bekerja sebagai penjual ikan di Tanjung Priuk. Karena hari itu adalah hari pertama Awan bekerja, Kyung-soo dengan angkuh menyuruh Awan untuk melihat cara menagih hutang yang baik dan benar. Namun emang udah sombong duluan, Kyung-soo malah dibuat babak belur oleh Mulyana. 얘는 프로들의 세계다. 가자. 정상한테 꽂나? 뭐? 나서지 마라. 내 소리 처리한다. Awan akhirnya turun tangan. Meskipun Mulyana jauh lebih besar darinya, Awan berhasil mengalahkan Mulyana dan menagih hutangnya. 니네 누군지 모르지?
적당히 하고. Setelah berhasil menagih hutang, mereka kembali ke Sangha. Sebagai hadiah, Sangha memberi Awan sejumlah uang, namun di luar dugaan, Awan mengembalikan uang tersebut karena ingin melunasi kompensasinya karena telah memukuli Kyung-soo dan tidak mau lagi berurusan dengan Sangha. Tapi Sangha mengingatkannya bahwa karir Awan sebagai pemain baseball profesional telah hancur. Dan jika Awan mau bergabung dengannya, dia bisa memberinya banyak uang. Pada akhirnya, Awan memutuskan untuk terus bekerja di bawah sayap Sangha. Sebagai perayaan masuknya Awan sebagai anggota baru, Sangha mengajak Awan untuk ngaliwat dan minum-minum di bar. Di tempat itu, Awan bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Cici, seorang kupu-kupu malam yang bekerja untuk bos besar mafia Awan. Kecantikannya membuat Awan benar-benar jatuh di bawah pesonanya. Awan menikmati hari pertamanya menjadi debt collector. Dia tidak kesulitan beradaptasi sejak Kyung-soo membimbingnya tentang bagaimana menjadi penagih hutang yang baik. Sangha bahkan memberinya Mercedes-Benz dan barang-barang mewah lainnya untuk membuatnya terlihat lebih bermartabat. Suatu malam, hal tak terduga menghampiri Awan. Cici mendekatinya dan bertanya apakah dia punya waktu untuk pergi bersama. Tentu saja, Awan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Keesokan harinya, mereka berjalan-jalan di tepi sungai Citarum. Awan sangat menikmati waktu bersamanya. Namun, hal yang tidak menyenangkan terjadi. Seorang lelaki tua tiba-tiba mendekati Cici dan mulai menggodanya dengan kata-kata yang tidak pantas. Awan sangat marah sehingga dia mencekik orang tua itu. Cici segera melerai mereka dan pergi dari sana. 감 돌았나? Suatu hari, Sangha mengajak Awan untuk bertemu temannya yang bernama Han, yang juga seorang bos mafia besar. Ternyata, Han adalah pria yang dicekik Awan saat dia healing bersama Cici. Sontak Awan langsung memberi hormat. Dia tidak menyangka pria yang dicekiknya kemarin adalah bos mafia besar. Rupanya Han dan Sangha bertemu untuk membahas rencana mereka membangun gedung besar yang akan digunakan sebagai kantor baru mereka. Hari demi hari Awan lalui. Awan semakin mahir dalam melakukan pekerjaannya sebagai debt collector. Dia selalu berhasil menyelesaikan tugasnya tanpa masalah. Sangat-sangat senang dengan penampilan Awan. Sedangkan Awan juga sering berkencan dengan Cici. 3 tahun kemudian, pembangunan kantor selesai. Awan dan anggota lainnya bekerja di kantor baru. Di sana Awan bertemu dengan Sangha yang mengatakan bahwa Awan tertangkap oleh anak buahnya Sangha yang kerap kali selalu bersama Cici. Bos Sangha pun melarang Awan untuk menjalin kasih dengan Cici. Dia tidak ingin Awan terganggu olehnya. Kemudian, kaki tangan bos Sangha pun menyuruh untuk melenyapkan Awan. Tapi Sangha tidak mau melakukan itu, karena ia tidak mau membunuh keluarganya sendiri. Suatu hari, Cici dan Awan sedang berada di apartemen, curhat dan menceritakan kesedihannya kepada Awan. Bahwa dia bekerja sebagai kupu-kupu malam, karena dia memiliki pinjaman besar di perusahaan Sangha. Mengetahui hal itu, dia bertemu Sangha keesokan harinya dan memberitahunya bahwa dia akan membayar hutang Cici. Sangha pun menyetujui permintaan Awan tersebut. Di sisi lain, mobil Han dan Sangha diserang oleh sekelompok gangster. Ternyata dalang penyerangan itu adalah Cutter, gangster yang ditakuti di Korea yang dijebloskan ke penjara oleh Sangha beberapa tahun lalu. Dan sekarang Cutter sudah bebas dan berniat untuk balas dendam kepada Sangha. Beruntung anak buah Sangha segera datang menyelamatkannya meskipun Cutter berhasil kabur.
Mr. Han di sana menyuruh Sang-ha untuk membereskan Cutter secepat mungkin. Keesokan harinya, Sang-ha datang ke apartemen Cici dan menyuruhnya untuk pergi dari kehidupan Awan. Karena Sang-ha beranggapan bahwa Cici lah yang membuat kinerja Awan semakin memburuk. Cici takut keselamatan Awan akan terancam jika dia bersikeras untuk dekat dengannya. Cici pun memutuskan untuk menjauh dan menghilang dari Awan. Menyadari bahwa Cici hilang, Awan berpikir bahwa Sang-ha ada hubungannya dengan itu. Di sisi lain, karena menganggap Cutter adalah ancaman serius bagi mereka, mereka berusaha melenyapkannya dengan menyerang markas besarnya. Dalam penggerebekan itu, komplotan tersebut dipimpin oleh Awan. Perkelahian itu tidak dapat dihindari. Anggota Awan mampu mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Namun sayang, meski mereka berhasil membunuh semua orang di rumah itu, Cutter tidak ada di sana. Cutter yang berhasil melarikan diri berusaha membalas dendam. Kali ini dia berhasil menculik Sang-ha dan menyiksanya di suatu tempat. Kyung-soo yang melihat dan mengetahui di mana Sang-ha diculik langsung menelpon Awan. Dia memberitahu Awan di mana Sang-ha berada. Awan pun bergegas ke lokasi itu untuk menyelamatkan bosnya. Cutter yang lebih kuat dan lebih besar dari Awan bukanlah lawan yang mudah. Awan sudah beberapa kali dirobohkan, namun Awan tidak menyerah. Pada akhirnya, Awan pun menemukan cara untuk mengalahkannya. 누워있지. Setelah masalah selesai, Sang-ha menyuruh Awan untuk beristirahat sejenak. Keesokan harinya di dermaga, Awan diserang oleh anak buah Cutter yang berpura-pura sedang mancing. Ketika Awan yang sedang melawan anggota gangster yang begitu banyak, tak lama setelahnya bos Sang-ha datang untuk menolong Awan di sana. Mereka berhasil menghabisi semua anak buah dari Cutter. Kemudian, Awan pun membawa bos Sang-ha menggunakan kapal. Awan mengarahkan kapalnya ke tengah samudra, dan mereka berdua merenung di sana. Dalam kesempatan itu, Sang-ha menceritakan bahwa ia dan anak buahnya pernah menagih hutang di suatu tempat. Hari itu dia melihat seorang anak kecil pemberani yang berani melawan anak buahnya sendiri. Meskipun anak buahnya akhirnya mengalahkan anak itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti dan kemudian mengembalikan bola bisbol anak itu. Ternyata bola bisbol itu bertuliskan nama Awan Thea. Dan ternyata itu adalah Awan yang masih kecil
Dan pada saat itulah Sang Ha berencana untuk merekrut anak laki-laki itu ketika dia besar nanti. Tamat? Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.